Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, perkenalkan saya Amir Yoga Prajati dan rekan saya Wiwi Widyaningsi akan sedikit menjelaskan terkait dengan tugas kelompok kami di mata kuliah Sains dan Teknologi dalam Perspektif Islam, Prodi MIST Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Ya, terkait dengan ide inovasi teknologi yang memenuhi kriteria teknologi Islam yang akan kami bahas adalah terkait dengan halal karena dalam beberapa tahun terakhir ini, integritas dari sebuah produk halal makanan menjadi perhatian utama yang ada di Indonesia. Khususnya ada labelisasi halal, seperti itu. Nggih. Permasalahan yang ada saat ini, sistem pangan halal di Indonesia hanya berdasarkan sertifikasi label halal saja, di mana produsen makanan atau pangan mengolah pangan menggunakan sertifikasi halal mendapatkan izin label dari LPUM dari MUI. Tetapi terkait dengan keabsahan dari hal itu sendiri kita juga tidak mengetahuinya. Maka dari itu kenapa kita mencoba untuk membuat suatu teknologi yang mungkin bisa bermanfaat untuk masyarakat terkait dengan pengetahuan dan mengetahui terkait dengan produk halal. Dari rumusan masalah yang akan kita ambil itu masih banyaknya makanan atau minuman yang sering kita konsumsi tetapi belum ada sertifikasi halalnya. Seperti itu, nggih. Kemudian model teknologi yang kita usulkan yaitu penerapan sertifikasi halal dengan teknologi blockchain untuk menciptakan sistem pelacakan yang transparan dan tidak dapat diubah. Memastikan keaslian dan kehalalan suatu produk mulai dari bahan baku, proses hingga ke tangan konsumen. Dampak sosial yang ada yaitu penerapan sistem halal ini sering disebut halal halal untuk olahan makanan dan minuman memiliki dampak positif bagi sosial tentunya. Karena dengan sertifikasi halal, semua produk akan akan diyakinkan atau meyakinkan para pembeli bahwa apa yang telah diproduksi tersebut adalah produk yang halal. Konsumen akan lebih memilih produk yang memiliki logo halal dalam kemasannya daripada yang tidak memiliki logo halal. Dikarenakan memang apa kebanyakan masyarakat yang ada di Indonesia ini adalah masyarakat Muslim, seperti itu. Dampak pada lingkungan karena sistem sertifikasi halal ini sangat positif. Salah satunya yaitu karena dengan menggunakan sertifikasi halal, tentunya akan dicek kehigienisan tempat produksinya, pengolahan limbah produksinya harus sesuai dengan syariat Islam. Dengan begitu, sertifikasi halal ini berdampak baik pada lingkungan karena mencegah kerusakan lingkungan akibat sampah atau limbah produksi yang dihasilkan. Potensi implementasi produk makanan yang kita lakukan adalah di kantin Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, yang mungkin aktivitas yang keseharian yang kita lakukan di situ. Nah, kemudian ada mind mapping. Nanti mind mapping akan dijelaskan secara detail oleh Mbak Wiwi terkait dengan pola yang mungkin biar apa teman-teman semuanya mengetahui terkait dengan menggunakan blockchain seperti apa. Monggo, Pak Wiwi. Baik, terima kasih Mas Yoga. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan sedikit mind mapping dari tema kita, yaitu penggunaan teknologi blockchain untuk sistem pelacakan produk halal transparan dan tidak dapat diubah. Adapun sistem dari pelacakan atau traceability produk ini dilakukan melalui 3 tahap. Yang pertama mulai dari pelacakan bahan baku. Kenapa seperti itu? Jadi bahan baku itu harus dicatat asal-usulnya untuk memastikan kehalalan dan keaslian dari sumber pertama. Kita ambil contoh untuk produk olahan daging, kita harus melihat bagaimana cara penjagalan atau cara penyembelihan hewan tersebut apakah sudah memenuhi dengan syariat Islam dan ketentuannya. Kemudian pada proses produksi ini harus terverifikasi. Kenapa? Karena tahap produksi ini juga harus dicatat secara detail untuk menjamin standar halal dan kualitas produk. Di mana pada pengecekan kehalalan kita harus mengecek apakah layout tempat produksi ini sudah memenuhi standar. Contohnya, eh, tempat tidak dekat dengan wastafel atau untuk mencuci piring kotor ataupun dekat dengan tempat sampah. Kenapa? Karena itu menjadi salah satu syarat untuk terverifikasi kehalalannya. Lalu untuk tahapan kedua yaitu distribusi ke tangan konsumen. Di sini produk akan dilacak hingga sampai ke tangan konsumen memastikan keaslian dan kehalalan tetap terjaga. Karena jika produk itu sudah sesuai kehalalan baik bahan baku dan produksinya, namun ketika distribusi mengalami pencampuran dengan zat ataupun benda
berzat haram, maka produk tersebut tetap akan dinyatakan haram karena sudah tidak murni lagi. Kemudian di sini untuk tahapan eh, teknologi blockchain dalam pelacakan produk, terdapat tiga tahapan, yaitu transparansi data produk. Dimaksudkan semua informasi produk tercatat secara terbuka dan dapat diakses oleh semua pihak terkait tanpa manipulasi data. Hal ini sangat penting karena banyak sekali di luaran sana mungkin terdapat produsen yang akan memanipulasi data sehingga seakan-akan produk tersebut sudah sesuai dengan standar halal, cuman ada beberapa tahapan yang dihilangkan. Kemudian imutabilitas data. Di sini data yang sudah tercatat dalam blockchain tidak dapat diubah atau dihapus sehingga menjamin keaslian informasi. Hal ini sangat diperlukan karena untuk mengurangi yang namanya penyalahgunaan sistem. Kemudian keamanan data, yaitu penggunaan enkripsi dan desentralisasi menjaga keamanan data dari serangan dan kecurangan. Untuk tahapan ini perlunya integrasi dengan pihak informatika dalam menjaga keamanan data baik produsen maupun dengan konsumen. Lalu untuk keaslian dan kehalalan produk, di sini juga ada tiga tahapan. Yang pertama yaitu jaminan keaslian produk. Blockchain memastikan produk asli dengan mencatat setiap transaksi dan penggunaan bahan status produk. Lalu ada sertifikasi halal terintegrasi. Di sini informasi sertifikasi halal terhubung langsung dalam sistem untuk validasi keakuratannya. Kemudian terakhir yaitu kepuasan konsumen. Konsumen dapat memverifikasi kehalalan dan keaslian produk secara transparan melalui sistem blockchain. Maka ide inovasi kami ini diharapkan mampu memberikan kepastian kepada konsumen bahwa produk yang mereka beli atau mereka konsumsi itu sudah terverifikasi halal sehingga tidak menjadikan sebuah ketakutan di dunia perdagangan ini. Terima kasih, saya kembalikan kepada Mas Yoga. Ya, terima kasih Mbak Wiwi. Nah, sedikit terkait dengan highlight yang terkait di blockchain. Kalau blockchain itu adalah teknologi yang dirancang untuk mendukung sistem terdistribusi yang aman. Blockchain dapat dianggap sebagai buku besar terdistribusi yang aman yang dapat mencatat informasi tentang transaksi para penggunanya. Jadi insya Allah lebih aman dan lebih ada keabsahan terkait dengan produk-produk halal yang ada. Begitu ya. Jadi kesimpulan terkait dengan blockchain, terkait dengan blockchain ini eh, menyelesaikan berbagai masalah yang ada dalam komponen atau produk makanan yang ada di Indonesia. Dengan blockchain, proses penelusuran bahan baku atau bahan produksi halal secara detail menjadi lebih memungkinkan. Kemudian blockchain juga lebih memudahkan menelusuri mulai dari pemasok mengirimkan bahan baku, baik itu mentah atau tidak, ke sebuah produsen. Dan sehingga nantinya juga akan bisa diterbitkan produk halalnya karena sudah ada rantai pasok atau rantai terkait dengan penggunaan yang ada di produk halal. Mungkin itu saja teman-teman semuanya terkait dengan presentasi dari kelompok kami. Nantinya mungkin kalau ada yang ditanyakan atau ada usulan penambahan dan sebagainya nanti bisa disampaikan kepada kami. Saya sebelumnya saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada kekurangan atau tutur kata yang kurang berkenan dalam mempresentasikan kelompok kami ini. Mungkin itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.